Saudara, walau grafik menunjukkan adanya tren penurunan jumlah kasus positif terkonfirmasi COVID-19, namun jumlah kasus meninggal akibat COVID-19 menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini masih perlu diwaspadai semua pihak. Angka kesembuhan pasien konfirmasi positif COVID-19 di Papua Barat terus mengalami penurunan yang menggembirakan. Data gugus tugas menyebut pada 17 Agustus lalu, tambahan pasien positif yang sembuh berjumlah 142 orang, lebih banyak jika dibandingkan penambahan kasus positif di tanggal yang sama, yakni 24 orang. Di tanggal 19 Agustus, gugus tugas kembali mencatat angka kesembuhan berjumlah 213 orang, lebih banyak jika dibandingkan tambahan kasus positif di waktu yang sama sebanyak 84 kasus. Dan data terbaru pada 23 Agustus menunjukkan tambahan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 131 orang, lebih banyak jika dibandingkan tambahan kasus positif baru sebanyak 23 kasus. Walau grafik penurunan kasus positif menunjukkan tren yang menggembirakan, namun jumlah kasus positif konfirmasi yang meninggal masih perlu diwaspadai. Pada 17 Agustus lalu, kasus meninggal konfirmasi positif di Papua Barat berjumlah 323 orang, bertambah lagi pada 19 Agustus menjadi 328 orang, dan dari data 23 Agustus kembali menunjukkan angka kenaikan menjadi 335 orang. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Papua Barat menyebut dengan tren penurunan kasus positif COVID-19 yang terus terjadi pada beberapa minggu belakangan ini patut diapresiasi. Namun masih meningkatnya kasus konfirmasi positif yang meninggal dunia juga perlu mendapat perhatian khusus. Dari paparan data tersebut, gugus tugas menilai kewaspadaan masih perlu dilakukan hingga minimal akhir Agustus atau di bulan September mendatang, guna mengetahui apakah Papua Barat telah melalui puncak penyebaran COVID-19 pasca merebaknya varian Delta atau masih belum. Laporan temuan kasus kasus yang terlaporkan itu secara signifikan menurun sebenarnya, melandai, dan kita berharap ini bisa berlanjut paling tidak sampai dengan akhir bulan ini ya, Agustus. Untuk kemudian kita bisa memprediksi kira-kira kalau ini berlanjut sampai dengan September, mungkin kita sudah melewati puncak pandemi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan dengan angka kematian bahwa sebenarnya meskipun secara kuantitas jumlah yang dilaporkan itu menurun, ataupun yang dirawat di rumah sakit juga menurun sebenarnya kita di rumah sakit sampai dengan hari ini, misalnya rumah sakit provinsi ada 24 pasien. Dari dulu pernah mencapai 111 pasien. Tapi secara kualitas itu masih tinggi, yang tingkatan yang berat. Ya, itu berhubungan dengan misalnya dengan pemakaian oksigen. Jadi pemakaian oksigen kita masih tetap tinggi, dan kemudian risiko kematian juga tetap tinggi. Karena memang untuk butuh kesembuhan bagi mereka yang masuk dengan kondisi COVID berat misalnya, itu kan butuh waktu yang cukup lama ya, paling tidak 1 minggu atau 2 minggu. Sehingga kita tidak bisa serta-merta mengatakan atau melihat bahwa ada penurunan kasus jumlah yang dilaporkan, kemudian angka kematian dan angka kesakitan yang berat juga menurun. Jadi untuk yang angka kematian dan kesakitan yang berat, COVID berat itu butuh waktu. Butuh waktu paling tidak sekitar 2 atau 3 minggu ke depan baru kita bisa melihat. Ari Armstrong, Piro Manokwari, Jawa M Channel.